Pada episode sebelumnya, kelompok Ayase bergerak menuju Shimane. Mereka ke sana menggunakan pesawat. Namun masalah datang karena keluarga Kito tiba-tiba kembali. Dan incaran utama mereka adalah Ayase dan Joji. Tapi sebelum itu kita lihat dulu judul dari chapter 193, You People, yang artinya, loh ternyata kalian. Semua orang sudah duduk pada kursi masing-masing. Namun tanpa mereka sadari ada ancaman yang bersembunyi di antara penumpang. Tapi sepertinya yang paling dalam masalah adalah Joji. Sejak masuk pesawat, wajah Joji langsung pucat. Mungkin Joji belum pernah menaiki pesawat atau punya fobia ketinggian. Ketakutan Joji membuatku teringat stiker WA yang satu ini. Ih, takutnya. Ayase meyakinkan Joji bahwa pesawat akan segera datang. Tapi Joji masih takut apakah pesawatnya bisa terbang. Pemandangan berbeda terjadi di sebelah Joji. Zuma tetap tenang walaupun matanya nyaris tidak bisa melihat. Ya, walaupun agak deg-degan juga sih. Tapi tenang aja karena Famola ada di samping Zuma. Sementara Seiko, Daiki, dan Raya berada di kursi belakangnya. Hitung mundur dimulai dan sekarang pesawatnya sudah lepas landas. Joji dan Ayase masih histeris karena pesawatnya sudah terbang. Sementara Famola merasa senang karena sudah terbiasa terbang dengan pesawat. Atau lebih tepatnya berpindah antar dimensi dengan kecepatan cahaya. Melihat dari bentuknya sepertinya itu adalah pesawat Boeing 777 Japan Airlines. Itu adalah pesawat yang memang digunakan untuk warga sipil. Memang di sini sengaja tidak diberikan tulisan apapun. Tapi bisa jadi saya salah. Coba tulis di komentar barangkali kamu lebih paham soal pesawat. Dan saya juga sudah melihat seperti apa peta di sekitar Bandara Haneda. Tapi sayangnya saya tidak menemukan lokasi yang persis dengan yang ada di manga. Yang bisa saya pastikan adalah memang ada banyak sungai di sekitar bandara. Jadi itu memang adalah referensi dari dunia nyata. Mungkin kamu ada yang jago topografi. Coba kirim koordinatnya di komentar. Sepertinya Joji sudah lebih tenang setelah pesawatnya terbang. Supaya lebih rileks, Ayase menyuruh Joji melihat ke jendela. Tapi Joji malah semakin ketakutan. Sepertinya Joji memang punya fobia ketinggian. Dan akibatnya Ayase terjatuh dari pundaknya Joji. Beruntung Ayase bisa mendarat dengan aman di pundaknya Zuma. Zuma ketakutan karena ada sesuatu yang tiba-tiba menempel pada pundaknya. Tapi ketakutan itu langsung hilang setelah mendengar suara Ayase. Ayase sangat senang mengetahui Zuma yang masih bisa mendengarnya. Mungkin karena mereka terkena kutukan yang sama. Dengan asumsi itu, kemungkinan Daiki juga bisa melihat Ayase. Namun sayangnya mata Zuma sudah tidak bisa melihat apa-apa. Tapi Ayase agak kesal karena Zuma memanggilnya dengan sebutan cewek perkasa. Namun itu salah Ayase sendiri karena tidak mengatakan namanya kepada Zuma. Coba ingat kembali kejadian pada chapter 137. Saat itu Ayase menemukan Zuma yang membawa bola Okarun ke dalam dan marah. Ayase memintanya kembali tapi Zuma menolak karena beberapa alasan. Jadi Ayase membalas dengan tidak memberitahu namanya. Jika bolanya dikembalikan maka Ayase akan mengatakan namanya. Tapi sampai sekarang nama Ayase masih menjadi misteri bagi Zuma. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk mengaku. Tapi Joji melarang Ayase mengatakan namanya kepada Zuma. Pertama karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Ditambah Zuma adalah orang asing yang baru sekali bertemu. Tidak seperti Joji yang adalah teman masa kecil. Dan sekarang mereka bersekolah di tempat yang sama. Kamu itu cuma orang asing. Gak usah deket-deket sama gebetan aku. Kira-kira itu yang mau dikatakan Joji kepada Zuma. Dan jika urusan kutukan ini sudah selesai, Joji menyuruh Zuma untuk tidak berhubungan kembali dengan mereka.
Joji yang kita kenal humble dan bisa berteman dengan semua orang, ternyata tidak bisa akrab dengan Zuma. Dan Famola cuma tersenyum mendengar dua cowok di sebelahnya ribut gara-gara cewek. Walaupun sekarang Famola tidak tahu siapa itu Ayase. Ayase agaknya tidak setuju dengan sikap Joji yang begitu protektif. Bagi Ayase tidak ada salahnya jika cuma mengatakan nama. Tapi Zuma malah setuju dengan omongan Joji. Jika tidak mau berteman, ya silahkan saja. Lagi pula Zuma tidak punya urusan dengan Joji. Tapi hubungan dengan Ayase adalah urusan Zuma sendiri. Zuma memang berniat menjalin hubungan dengan Ayase. Dan Zuma tidak peduli jika ada orang yang protes. Ayase salah tingkah karena omongan Zuma terdengar seperti lamaran. Dan lucunya Zuma berkata begitu sambil tangannya dipegang Famola. Anjir, dari kemarin lucu banget Zuma sama Famola. Kayaknya sudah harus ada hashtag baru. Bisa Zuma Mola atau Zuma Ola. Menurutmu lebih cocok yang mana? Yang pasti Joji marah karena Zuma seenaknya menjalin hubungan dengan Ayase. Tapi sepertinya Joji salah paham. Yang Zuma inginkan adalah hubungan antara sesama manusia. Cuma itu dan Zuma heran kenapa Joji begitu marah. Zuma menduga Joji adalah tipe pacar yang posesif. Dan Zuma menyuruh Joji untuk sedikit lebih tenang. Disebut pacarnya Ayase membuat wajah Joji sangat merah. Tapi Joji tetap membenci Zuma dan Zuma tertawa melihat kelakuan Joji. Ayase terdiam melihat dua cowok aneh yang sama-sama keras kepala. Walaupun yang satu agak tsundere. Dan baru kali ini Famola melihat Joji yang begitu marah. Joji meminta Famola bertukar kursi dengan Zuma. Joji ogah jika harus duduk bersebelahan dengan cowok aneh. Zuma kembali menyebut Joji pacar posesif yang pemalu. Dan kira-kira Joji menjawab begini. Hah? Urus husus. Setelahnya Famola bertukar kursi dengan Zuma. Famola tahu bahwa Joji adalah orang yang baik. Dan Famola menyuruh Zuma supaya tidak membuat Joji marah. Zuma keringat dingin dimarahi Famola. Dan Zuma cuma bisa menurut. Joji sangat puas melihat Zuma yang dimarahi Famola. Tapi Zuma tidak berani membalas karena takut kepada Famola. Dan Joji terus menyebut Zuma dengan sebutan bayi kecil. Zuma akan mengingat kejadian ini dan membalas si pacar posesif satu ini. Dan wajah Joji kembali marah disebut begitu. Walaupun terlihat aneh, tapi Ayase senang karena Zuma dan Joji bisa akrab. Rasanya perjalanan mereka akan berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba Seiko mendesah sambil keringatan. Maksudku Seiko nafasnya berat. Mungkin efek kelelahan karena Seiko belum istirahat sejak kembali dari kafe. Joji berniat memanggil pramugari tapi Seiko merasa tidak perlu. Tapi Ayase khawatir jika kondisi Seiko semakin memburuk. Namun sepertinya itu cuma pengaruh obat yang dikatakan Manjiro sebelumnya. Joji siap membantu jika Seiko butuh bantuan. Joji bisa mengirim Chi ke tubuh Seiko supaya kondisinya lebih stabil. Tapi tanpa Joji sadari ada orang yang mengarahkan pisau dari belakang. Beruntung payungnya Zuma bergerak sendiri dan menjatuhkan orang itu. Payung Zuma berasal dari adiknya yang bernama Futa. Wajar jika dia bisa bergerak dan punya pemikiran sendiri. Kita sudah tahu bahwa yang menyerang adalah keluarga Kito. Dan aksi mereka membuat suasana pesawat menjadi menakutkan. Sebelumnya cuma 3 orang keluarga Kito yang masuk ke dalam berita. Dan di akhir chapter kemarin kita lihat yang datang cuma 4 orang. Tapi melihat yang baru saja menyerang Joji, sepertinya seluruh pria dari keluarga Kito datang ke sini. Dan yang menyerang Joji barusan bernama Jugena Kito. Jumaniel melihat kesempatan dan mengincar Joji dari belakang. Tapi justru dia yang mendapatkan tendangan dari Seiko.
Situasi semakin kacau dan Juhiko menyerang Joji dari arah kanan. Namun Ayase melihatnya dan berhasil melempar koper. Famola ikutan berdiri sambil memakai jaket. Dan di belakangnya sudah ada Jurian Kito. Famola sudah siap bertarung tapi Raya menyuruh Famola mundur. Raya sebagai pria Sigma tidak akan membiarkan wanita bertarung. Seharusnya di sini ada tulisan, "Let him cook." Zuma memegang tangan Famola dan memintanya bersembunyi. Tapi tangan halusnya Famola tiba-tiba berubah menjadi kulit kaiju yang keras. Famola berkata tidak masalah, karena dia adalah wanita yang kuat. Joji menyuruh Famola membuat ruang dimensi supaya penumpang yang lain tidak terlibat. Mode penyamaran diaktifkan dan tersisa mereka yang sensitif kepada kekuatan spiritual. Kemarin saya takut jika pesawatnya jatuh karena pertarungan yang berlebihan. Ternyata solusinya adalah kaiju Famola. Dengan begini mereka bisa lebih leluasa untuk bertarung. Tapi pemimpin keluarga Kito sudah muncul. Nagi tidak menyangka Ayase adalah people from the other side, atau orang dari pihak sana. Sebenarnya omongan Nagi agak ambigu. Apakah yang dia maksud adalah alien? Karena Famola aslinya memang adalah alien. Bisa jadi Nagi pernah berurusan dengan alien sebelumnya. Tapi kita belum tahu seperti apa ceritanya. Namun yang jelas musuh dari bawah tanah sekarang bertemu kembali di atas langit. Apakah Nagi bisa melihat Ayase? Bagaimana mereka akan bertarung di ruangan yang begitu sempit? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya Zuma tetap bersama Famola. Dan jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.